Salam belajar bersama saya, Roy, pengajar kimia di SMA Negeri 1 Kedamaian dari Gen X yang terlahir di abad 20, tertantang mengajar Gen C anak abad 21. Akankah pendekatan manajerial seperti aspek reward and punishment masih ideal digunakan? Sementara produk dari pendidikan bukan barang, melainkan manusia. Mampukah Gen X yang hanya berbekal peran sebagai fasilitator menghadapi gempuran Gen Z yang bersenjatakan teknologi digital? Tantangan guru Gen X dalam menghadapi peserta didik Gen Z yang bersenjatakan Artificial Intelligence, Internet of Things, harus mampu bertransformasi sebagai fasilitator pembelajaran dengan menciptakan belajar yang inspiratif, kreatif, dan inovatif, serta mampu mengintegrasikan teknologi. Tidak ada pilihan lain, sebagai guru harus meningkatkan potensi diri pada knowledge and skill, serta terus belajar dalam menghadapi peserta didik Gen Z yang tumbuh dengan smartphone, media sosial, suka berkolaborasi, games, bahkan mahir digital teknologi dan hobi berkomunikasi secara maya. Selain keterlibatan satuan pendidikan dan kesiapan siswa, sangat diperlukan dilakukan refleksi diri dalam mempersiapkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi guna menghadapi tantangan tersebut. Situasi kemajuan teknologi digital sangat mengusik bagi siapa saja yang tidak siap, termasuk guru dan siswa. Oleh karena itu, diperlukan transformasi pendidikan sebagai proses pengembangan dan pembaruan paradigma pendidikan sesuai tuntutan di era 4.0 yang menunjukkan perkembangan teknologi digital sudah sampai pada perkembangan artificial intelligence, dan di era society 5.0 manusialah yang berperan mengambil kebijakan tanggung jawab, termasuk saya sebagai guru turut berperan dalam melakukan praktek baik. Aksi nyata yang saya lakukan menyesuaikan potensi peserta didik pada zaman ini, yaitu melalui model pembelajaran game-based learning kimia digital era Gen Z. Untuk materi larutan elektrolit asam basa fase F dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit sebagai bentuk transformasi mengajar Gen X versus belajar Gen Z di era digital pembelajaran kimia dengan strategi technological, pedagogical, and content knowledge dengan langkah-langkah sebagai berikut. Menetapkan tujuan pembelajaran dan rancangan assessment. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Menguji sifat asam basa menggunakan perhitungan dalam menentukan kekuatan asam basa. Aktivitas guru memberikan asesmen non-kognitif secara lisan melalui pembelajaran sosial emosional dan survei kesiapan belajar melalui link. Tidak. Tembus 2. Tangan. Baik. Ya, jadi ada 3 pertanyaan masing-masing. Saya kasih waktu 1 menit. Silakan. Bahan berikut yang dapat menggantikan listrik.
yang kelompok 1 ini ya. Ya, kelompok 2 ini ya. Nah, untuk referensinya ini silakan nanti diklik yang BSI-nya itu. Nanti itu nanti ada referensi kenapa itu bisa menggambarkan listrik. Ya, kita coba bagi untuk praktikumnya di protokol yang praktikum yang Terus banyak ya Pak? ada salah satu dulu. Pak, Aki, Dara, ada 5 ya, ada ya? Ya. Aki dulu. Terserah. Ya. Terus kakak sudah Pak? Aki. Ya. Terus kakak sudah? Habis sudah dituang, ditaruh di electronic testernya. Dicek lampunya nyala enggak? Ini loh air darah nyala air darah. Saya kalah. Ion positif dan ion negatif. Makanya air garam itu bisa menghasilkan listrik. Oke. Ya. Dari hasil belajar berdampak besar pada pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik dengan ketuntasan 80%. Hal ini terjadi karena mereka sudah mendapatkan gaya belajarnya sendiri dari aksi dan langkah-langkah yang tidak mereka sadari saat bermain mereka juga belajar. Kegiatan ini sangat efektif karena memanfaatkan laboratorium virtual yang sudah tersedia di aplikasi Rumah Belajar tanpa membuat. Begitupun dengan lembar kerja elektronik sudah tersedia di live worksheet yang bisa dikirim langsung oleh peserta didik. Respon peserta didik sangat baik dan menyenangkan karena sebesar 81,9% senang belajar dengan melakukan aktivitas. Meskipun ada beberapa peserta didik yang ingin melakukan real laboratory, tetapi beberapa di antaranya sangat senang karena untuk penggunaan bahan berbahaya dapat dilakukan dengan virtual laboratory. Vero, gimana belajar kimia hari ini? Seru Pak, Seru. Bisa hal baru apa yang kamu dapatin? itu kita bisa membedakan mana larutan asam, mana yang larutan basa. Prakteknya enak visual atau praktek seperti umumnya? Langsung Pak, langsung. Oh gitu ya. Iya iya iya. Kakak gimana? Menurut saya sih sangat menarik dan mengajar sekali karena ada praktikum secara visual. Biasanya praktikum kita lakukan secara langsung lah. Ya. Ini visual, jadi kita bisa belajar dari sini juga. Dan seru sih Pak. Oke. Halo, gimana belajar kimia hari ini? Menarik. Menarik ya. Ya, ini terus kok nggak mau berhenti nih? Mau diterusin apanya? Buat laporannya? Oke, ya, ya, sukses ya. Kelompok 3 ya? Ya. Gimana belajar kimia hari ini? Sangat-sangat menyenangkan. Ada hal baru apa yang kamu pelajari? Coba pakai air aki gitu. Oh gitu. Oh belum pernah. Soalnya bahaya ya kalau langsung ya. Kalau virtual gini enak. Keracunan Pak. Gimana belajar kimia hari ini? Sangat menyenangkan karena materi yang disajikan menggunakan games yang sangat menarik. Tadi Pak Roy mengajarnya menyenangkan. Faktor keberhasilan dalam melakukan hal ini sangat ditunjang kesediaan jaringan, internet, maupun perangkat smartphone, laptop, pakai data, dan tersedianya proyektor saat berkolaborasi daring. Tidak salah, dukungan satuan pendidikan dan kesiapan staf didik dalam hal teknologi digital sangat diperlukan. Jika tidak tersedia dukungan dengan faktor tersebut, guru bisa mengintegrasikan teknologi digital dengan memanfaatkan sarana sumber daya yang sudah tersedia. Tetap semangat mendedikasikan diri, meski hanya berbekal kreativitas dengan memfasilitasi game-based learning yang sudah tersedia tanpa perlu membuat proses pembelajaran digital akan terasa canggih di hadapan peserta didik. Bertransformasilah sebagai fasilitator untuk guru Gen X ternyata mampu menandingi siswa dari Gen Z. Salam belajar.